Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya izin pindah tempat dulu dari kebun ke kampus ya. Nah, oke, baik teman-teman, apa kabar hari ini semuanya? Gimana Alhamdulillah kabarnya? baik, Alhamdulillah. Pak. Ya biar rame di unmute aja teman-teman. Jadi unmute gitu aja, feel free ya biar agak hangat suasana kelasnya ya, karena sudah sore kalau teman-teman nggak aktif, nggak ada suara yang menambahkan selain suara saya, takutnya malah jadi jenuh ya. Oke, terima kasih Bu Desi sudah mengantarkan kelas pada sore hari ini. Ya, insya Allah kita masuk ke pertemuan kedua ya, jam 4 sampai jam 6, tapi mudah-mudahan nanti nggak apa-apa kalau udah maghrib kita di stop aja Bu Desi ya. Ya nanti teman-teman bisa maghrib. Kayaknya maghrib sekarang jam 5.50-an kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bisa lebih menyesuaikan. Teman-teman, gimana di kampus kondisinya? Ada yang bisa di-sharing pada hari ini? Kuliahnya, tugas-tugasnya sudah mulai hektik atau masih melandai? Teman-teman, masih aman ya? Oke, di unmute aja teman-teman. Kita ngobrol dulu. Saya memastikan kita we are in a frequency ya. Kita dalam frekuensi yang sama ya. Jadi nanti ketika take off ya sama dalam kondisi siap untuk belajar ya. Teman-teman di semua di kampus atau di rumah ini? Di rumah, Pak. Di rumah, Oke, Pak. di rumah masing-masing. Wah, enak berarti cemilan lebih terakomodir ya. Kopi, cemilan lebih terakomodir untuk 2 jam ke depan. Jadi insya Allah teman-teman aman ya kondisi perut dan tenggorokannya ya. Saya juga sudah menyiapkan 1 gelas air hangat teman-teman untuk memastikan suara saya terdengar dengan baik di sana. Mudah-mudahan cuacanya bagus, sinyalnya bagus. Kita bisa belajar bareng-bareng ya di sore hari ini di pertemuan kedua. Baik teman-teman, saya izin memulai di kelas sore hari ini memberikan apresiasi kepada salah satu mahasiswa ya yang kemarin ketika selesai mata kuliah setelah sesi kuliah kita lalu beliau paling cepat untuk sharing testimoni ya, the fastest testimonial ya. Saya ingin apresiasi dulu untuk testimoni tercepat ya. Ini siapa ya? Saya juga host boleh bantu allow share screen ya. Sudah, Pak. Oke ya. Silahkan teman-teman kita kasih applause untuk testimonial tercepat ya. Insight tercepat ini kalau berdasarkan pengamatan saya untuk mata kuliah DDPP ini yang paling cepat memberikan testimoni insight-nya adalah @ade.alfian ya. Thank you ya. Mana Ade? Ade.alfian. Dek, where are you, Dek? Hadir, Pak. Oh, luar biasa. Dek, kamu bisa secepat itu apa rencanya, Dek? Ya, pakai Pertamax atau apa, Dek? Saya pakai V-Power, Pak. Kamu jam berapa posting itu? Aku nggak cek kata teman. Paling pertama muncul di teks saya. Eh, Seingat saya habis sholat Isya ngerjain. Kemungkinan jam 8 kalau nggak salah, Pak. Masya Allah. Ya udah sholat bisa langsung ngerjain soleh sekali kamu deh ya. Thank you deh. Masih anget gitu ya. Jadi dirimu langsung merecord postingannya keren banget. Apresiasi buat Ade ya. Dan semua yang sudah submit sering testimonial ya teman-teman. Mungkin nggak semuanya saya komen, nggak semuanya saya like gitu ya. Cuman semuanya terrecord ya. Saya sama Bu Desi fokusnya adalah merecord dan mengakses teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau belum sempat direspon satu persatu, bukan berarti kami nggak lihat ya. Terus yang kedua, kalau dari pengamatan kami gitu ya, dari testimoni pertama, yang paling menarik gitu ya, yang paling menarik kreatif dan kontennya, kami apresiasi untuk karyanya atau testimoninya siapa nih? Siapa nih? And Myai. Siapa nih ya? @ENDMYAE ya.
Selain kreatif postingannya, captionnya juga very spesifik dan very original kalau menurut pandangan kami ya. Bu Desi sudah sempat komen, wow ternyata pakai jambot juga ya, alright ya. Jadi betul-betul insight yang didapat dan originalitasnya kelihatan banget ya. So appreciate buat pemilik akun NMYAE. Siapa di sini pemilik akunnya? Nggak ada? Ya, Bapak Andrian. Oh, Andrian ya, masya Allah. Buat Bunda sih kayak emansipasi laki-laki kembali muncul ya. Saya nggak tahu itu akun laki-laki atau perempuan ya. Ternyata punya Andrian ya. Ya, punya kamu ya, Andrian. Ya, Bapak punya saya. Ya, inspirasinya dari mana tuh bikin caption dan konten seperti itu? Sharing. Kenapa, Pak? Konten sama kreasi postinganmu menurut kami yang paling kreatif ya. Kamu idenya dari mana itu? Idenya tuh saya ngambil baca-baca teman, saya ambil inti, Pak. Oke, Tapi ya. saya tahu ini punya saya. Inovator ya. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi dan itulah salah satu strategi inovasi teman-teman yang nggak harus original banget tapi memadukan konten-konten yang ada dikreasikan dan itu menjadi produk baru ya. Thank you Adrian, kreatif dan menarik banget apa namanya captionnya. Dan yang tidak kalah penting teman-teman sebenarnya teman-teman tuh mostly sudah sharing insight-nya dan itu apapun proses di belakang itu I trust you learn something and you have share your learning insight ya. Jadi itu yang hal penting teman-teman kunci di caption, di nulis gitu ya. Jadi pemahamannya insya Allah kekal, pemahamannya awet gitu, karena sudah diendapkan di postingnya ya. Dan adapun kurang-kurangnya bisa di-develop sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Baik teman-teman, itu pengantar dari saya dan apa sebagaimana janji kami itu bagian dari assessment point buat kalian setiap pertemuannya ya dirutinkan aja untuk memastikan apa yang 2 jamnya ya walaupun sedikit minimal belajar nah itu yang dituliskan gitu ya. Oke teman-teman thank you di pertemuan kali ini biasanya kalau di semester berikut semester sebelumnya ya setelah pertemuan pertama saya baru kami baru memulai beberapa fase sharing level level PAUD apa DDPP di PAUD DDPP di SD dan sebagainya ya. Tapi di kali ini saya mohon izin untuk langsung sharing terkait sekolah alam ya, supaya nanti kedepannya kita sudah bisa langsung praktek dan eksekusi ya. Kemungkinan next meetingnya Bu Desi kita akan langsung ambil contoh lembaga yang bisa kita eksekusi intervensinya terkait DDPP ya. Nah di pertemuan kali ini kita akan coba koneksikan pemahaman teman-teman dan pengalaman saya di sekolah alam gitu ya. Sudah siap teman-teman? Ya, insya Allah ya. Dan rulesnya masih sama ya, be present, be aktif, be happy teman-teman sepanjang sesi. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan nunggu waktunya habis ya. Silahkan tanyakan langsung, bisa di chat, bisa unmute. Feel free ya. Oke, izin share screen rekan-rekan sekalian. Di pertemuan kali ini saya ambil judul ya kita pengen mengenal sekolah alam gitu ya teman-teman ya. Jadi the struggling and the growth ya, perjuangan dan pertumbuhannya sekolah alam pertama di Indonesia gitu ya. Dan pastinya korelasinya dengan dasar-dasar perencanaan pendidikan mata kuliah kita ya. Teman-teman, sebelum saya langsung ke struggling dan the growth-nya teman-teman nanti lihat sama perencanaannya. Teman-teman boleh dibantu di kolom chat kalau dengar sekolah alam apa yang ada di benaknya teman-teman ya sebagai fondasi pemahaman awal teman-teman sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya ya boleh di kolom chat boleh banget di unmute juga ya silahkan dituliskan apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata sekolah alam satu kalimat aja. Oke, Syahriah Zahra, pembelajaran lebih bebas di alam, less stress ya.
Jadi nggak stres atau tidak terlalu stres gitu ya. Thank you, Zahra. Alfia, Alfaiza, sekolah dengan metode pembelajaran yang berorientasi pada alam. Thank you, Pratiwi. Silahkan dikemukakan dulu ya pemahaman awal teman-teman ya. Nggak usah panjang-panjang ya, panjang-panjang banget nih belum ada yang keluar ya. Satu kalimat aja, nggak usah satu paragraf, apalagi satu teks. Oke, Cinta, sekolah yang menggunakan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Thank you. Guys, only one sentence ya, nggak usah panjang-panjang. Ketika dengar sekolah alam, apa yang ada di benak teman-teman? Kata Putri, sekolah yang tempat belajarnya tidak hanya di kelas, tapi lebih bebas seperti di alam langsung, lebih melihat kondisi real di lapangan. Thank you. Kata Adele, belajar diajak untuk lebih kreatif dengan memanfaatkan sumber daya alam. Oke, Fauzia, proses pembelajaran biasanya langsung ya berkaitan dengan alam. Kemudian, oke. Liza, proses belajarnya banyak interaksi dengan alam. Oke, kata kuncinya alam ya. Berinteraksi dengan alam sama Daratul, bermain, berinteraksi dengan alam. Oke, sekolah yang belajar. Oke, good. Kata Andrian, sekolah itu yang konsepnya terjadi di alam, terbuka, atau lingkungan alam. Oke. Sekolah alam belajar lebih banyak praktek di luar ruangan soal alam. Oke. Sekolah berbahasa alam. Sekolah kegiatan belajar. Oke. Teman-teman, silakan dilanjut dijawab ya, saya izin melanjutkan, teman-teman. Jawaban teman-teman mostly adalah ya, sekolah yang metode belajarnya memanfaatkan media alam, gitu ya. Saya rangkum dari semua jawaban teman-teman ya, dan semuanya benar, teman-teman. Jadi kalau secara definisi nanti kita akan belajar secara konsep, secara metodologi dan sebagainya. Kita akan coba kupas di pertemuan sore hari ini ya. Thank you for your sharing terkait pemahaman awal tentang sekolah alam ya, teman-teman. Kita sekarang ke sini dulu ya supaya teman-teman ada gambaran. Awal mula sekolah alam, teman-teman, how it started ya. Ada yang kenal foto di pojok kiri atas? Ada yang kenal? Nggak ada ya. Beliau adalah almarhum ya, belum lama sekitar 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Almarhum Lendonovo, Insinyur Lendonovo ya. Beliau adalah penggagas atau istilah kerennya konseptor sekolah alam, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita ngomong sekolah alam, kalau nggak ngomongin beliau itu kayaknya durhaka gitu ya, karena beliau yang mengawalinya ya sekolah alam ini ya. Kalau secara visi, beliau menyampaikan menuangkan dalam artikelnya, dalam topik pembicaraannya, diskusinya ya, mencetak Khalifatul Fir'at ya, sehingga kurikulum sekolah menjadi bertujuan untuk mencetak pribadi yang siap mengemban amanah Allah dalam mengelola bumi ini ya. Nah, teman-teman, sebelum lari ke sini ya, jadi kalau saya di sini kan sekolah alam Cikes, teman-teman ya. Sekolah alam itu berdiri di tahun 1998 ya, dimulai dari 8 siswa kalau nggak salah. Ini bisa dikocek lagi datanya. Dimulai dari 3 siswa PG dan 3 siswa SD ya, dengan 6 guru, kalau nggak salah 5 siswa SD ya, dengan 6 guru di Jalan Damai Ciganjur. Itu cikal bakal sekolah alam, teman-teman ya, dimulai sejak tahun 98 ya. Kemudian ya, kalau yang saya terkait dengan saya sekarang mengajar di sekolah alam ya. Kalau sekolah berdirinya di tahun 2006. Jadi sekolah alam itu termasuk sekolah Cikes termasuk angkatan kedua
Ya, pendirinya termasuk almarhum Lendonovo juga ya. Sekolah Cikeas berdiri dengan satu kelas SD dan PG ya. Waktu itu di 2006 dan sekarang sudah punya PG, TK, SD, SMP, SMA. Gitu teman-teman ya. Nah, secara keseluruhan ya, karena dari tahun 2010 itu sekolah alam semakin dikenal ya, semakin ya, menyebar luas di Nusantara ya, maka lahirlah JSAN dengan total kira-kira 50 di sekolah saat ini ya. Jadi yang bergabung itu sekitar situ. Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Jadi dibuatlah semacam komunitas asosiasi gitu ya untuk mengumpulkan para pemimpin-pemimpin sekolah alam ya. Anggotanya 57. Kemudian saat ini ya 2023 itu lebih dari 200 seperti ini. Kalau dihitung secara keseluruhan ya mungkin ya bisa jadi sudah ada ribuan. Bisa jadi ya yang mengadopsi konsep atau metode sekolah alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman. Ya, kenapa sih Pak nggak kedetek misalkan totalnya berapa yang sudah nama sekolah alam? Karena ada yang purely menamakan sekolah alam, ada sekolah-sekolah yang menamakan sekolah apa berbasis alam gitu loh, ya, yang nggak murni sekolah alam. Bahkan yang secara landscape-nya pun belum memenuhi standar sekolah alam, sudah menamakan diri sebagai sekolah alam, kayak gitu, teman-teman. Dan menariknya ya sekolah alam ini beliau ya almarhum Abang Lendonovo itu karena beliau visinya pengen ngebangun perubahan peradaban manusia gitu ya melalui pendidikan, maka siapapun yang ingin membuat sekolah alam, membuat sekolah alam, ya terserah monggo dimanapun sebanyak-banyaknya beliau suka. Ada yang memang orang-orang yang memiliki visi yang sama, pengen bikin sekolah alam, akhirnya mendatangi sekolah alam yang sudah lama. Kalau beliau saat ini sebelum meninggal terakhir mengelola sekolah alam juga, namanya bukan sekolah alam tapi School of Universe, teman-teman. Yang lokasinya di Parung, Bogor. Saat ini dikelola istri dan keluarganya dan timnya, namanya School of Universe. Ya. Itu lokasinya di Parung, Bogor. Jadi kalau ada yang tanya gimana cara bikin sekolah alam, ya pahami dulu sekolah alamnya, gitu ya, belajar tentang sekolah alam, dan dimanapun teman-teman bisa bikin sekolah alam, ya. Mau yang sistemnya franchise, menggunakan istilah sekolah alam Indonesia, cabang mana boleh, itu ada regulasinya. Ada misalkan termasuk sekolah Cikeas ini berencana bikin cabang di beberapa titik gitu ya. Ya mungkin namanya sekolah alam Cikeas, tapi cabang mana? Atau cara kedua, cukup belajar ya, lalu mendirikan sekolah alam dan bisa melakukan konsultasi kepada para founder, para pendiri sekolah alam yang sudah lama. Gitu ya. Itu secara singkat histori tentang sekolah alam. Ya. Nah, terkait dengan materi kita DDPP ini, teman-teman, ya. Ya. Nah, 1998 yang tadi saya sampaikan, kenapa akhirnya Bang Lendonovo dan beberapa orang tim khusus gitu ya mendirikan sekolah alam ya. Kira-kira kalau dari kaitannya materi kita pada pertemuan sebelumnya dan teori-teori dasar-dasar perencanaan pendidikan, teman-teman bisa mendetek nggak, menebak nggak asal mula atau alasan terkuat kenapa muncul sekolah alam? Padahal kan sekolah negeri sudah banyak, sekolah Islam sudah banyak, dan sekolah-sekolah internasional sudah banyak. Kenapa lahir sekolah alam pada kala itu? Kira-kira dorongan atau reason yang paling kuat menurut versi teman-teman kalau dikaitkan dengan materi kita sebelumnya apa kira-kira? Di unmute aja teman-teman. Ingin membuat anak didik yang belajar lebih enjoy. Oke, thank you, Zahra.
boleh di kolom chat, boleh di unmute teman-teman sharing ya. Kira-kira kenapa dulu Bang Lendonova itu akhirnya membuat sekolah alam gitu. Apa dorongannya kira-kira? Alasan di belakang itu apa? Izin jawab, Bapak. Ya, silakan Del. Jadi kan itu kan tahun 1998 ya Pak, di mana suasana Jakarta itu kan pertama di Jalan Damai ya Pak. Kebetulan juga dekat rumah saya yang sekolah Citra Alam itu. Jadi saya tahu situasi di situ. Jadi kenapa mungkin awal mulai dibikin sekolah itu karena mungkin awalnya tuh karena dia ngelihat oh masih banyak nih, kayak kita masih banyak penghijauan, kayak kenapa nggak difasilitasi dengan kita bangun yuk sekolah alam, kita bikin pola pikir bahwa sekolah tuh nggak serta-merta belajar duduk dalam kelas. Jadi mungkin awalnya dari memanfaatkan alamnya dulu yang ada, terus kayak mau merubah sistem belajar yang tadinya di kelas, tapi nggak di kelas itu Pak, kayak yang di alam seperti itu. Mungkin itu ya Pak kalau misalkan dari pendapat saya. Thank you Del. Ya, tadi juga yang menambahkan, Zahra menambahkan juga ya. Mungkin karena biaya mahal Pak kalau di sekolah formal gitu. Tidak tercoba bikin sekolah alam. Teman-teman yang lain mau menyampaikan pendapat atau asumsi lah kira-kiranya ya, silakan. Putri, izin berpendapat juga Pak. Ya. Silakan Put. Izin berpendapat Pak. Kalau dilihat dari tahunnya ya Pak, 98 itu kan lagi krisis banget ya Pak Indonesia sama ekonomi. Saya juga setuju sama teman yang tadi Pak, karena mungkin saat itu biaya pendidikan itu nggak murah tapi mahal. Terus juga mungkin terbatas Pak, yang kelas itu misalkan kan di kelas ini cuma bisa menampung berapa murid. Lalu mungkin ada pemikiran kenapa nggak manfaatin aja alam gitu, nggak kan belajar itu nggak harus melulu di kelas, tapi juga bisa di alam yang mungkin bisa menampung lebih banyak juga peserta didik dengan biaya yang lebih murah juga Pak. Dari kan untuk bangun kelas itu kan mahal, tapi kalau untuk di alam itu kan kita hanya memanfaatkan yang ada di sekitar kita, gitu Pak. Siap, thank you Putri Novira Arianti. Yang lain ada yang menambahkan asumsinya ya atau pemikirannya, dorongan kenapa akhirnya muncul sekolah alam di skala itu? Masih ada? Di kolom chat ada nih Pak Fadil. Dari Shahnaz Zahra. Ya, betul ya. Ingin membuat anak didik yang belajar lebih enjoy, kemudian mungkin biaya juga ya menjadi faktor pertimbangan akhirnya dulu Bang Lindo Enti membuat sekolah alam ya. Thank you teman-teman, pendapat asumsinya ya, berbagi tentang pemikirannya ya. Teman-teman, semua jawabannya saya sendiri bisa jadi belum 100% menangkap dorongan utama ya, cuma di beberapa momen diskusi dan membaca histori tentang sekolah alam teman-teman, saya jawabnya pakai screen aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kaitannya sama materi kita, alur pelaksanaan pendidikan melalui dasar-dasar perencanaan pendidikan, teman-teman. Perencanaan pendidikan kan di sini, teman-teman ya, di tengah-tengah atau di poin 2 lah, ya. Alasan dorongan kenapa akhirnya waktu itu Bang Lindo dan tim itu menyusun sekolah alam, mendirikan sekolah alam adalah otomatis dari sini kan, dari lingkaran awal itu yang disebut problem, ya, problem yang unsolved, masalah yang tidak selesai, masalah yang mungkin belum diurusi, masalah mungkin yang masih sering muncul di dunia pendidikan, yang itu membuat Bang Lindo dan tim itu gelisah, ya, galau, berpikir keras, ya, gimana caranya bisa menjadi salah satu solusi pemerintah dalam menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi bukan serta-merta pengen membuat produk baru, wah kayaknya menarik nih sekolah alam nih ya, tapi berangkat dari problematika ya yang sering muncul dan belum terselesaikan.
Ya. Salah satu problematika yang sering muncul kalau saya analogikan, ya saya akan coba ambil sebuah quote yang sangat populer ya dalam pendidikan. Ya, teman-teman juga mungkin sering menemukan quote ini. Everybody is a genius. Ya, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live. Ya, it will live its whole life living that it is stupid. Ya, secara gambaran ya dalam statement ini ya meyakini dan kita semua meyakini bahwa setiap anak itu, setiap orang itu jenius. Ya, setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Tapi kalau ya setiap anak dipaksa untuk melakukan hal yang sama, ya bisa jadi itu akan membuat anak itu merasa bodoh selamanya. Karena bukan bidangnya, karena bukan keunikannya. Ya, beliau melihat masalah itu di dunia pendidikan yang belum selesai. Ya, yang mana semua anak di kelas ya proses belajarnya sama, ujiannya sama, ya ujung-ujungnya ranking 1, 2, 3 dan seterusnya, ya gak? Pada kala itu pendidikan nasional masih mindsetnya masih seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah berubah ya, Bu Desi mungkin merasakan juga perubahan mindset di pendidikan kita gitu ya. Sekarang perubahan di paradigma kurikulum baru kita ya. Di tahun itu ya sekolah itu ya belajar, mendengarkan guru gitu ya, mengerjakan soal, naik kelas ya, kemudian dapat nilai bagus, ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan kalau kita ngajar di SD, kita mungkin teman-teman mungkin masih merasakan atau enggak ya, mungkin angkatan Bu Desi masih merasakan. Ketika SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang ranking 1, 2, 3 anak-anak itu aja. Yang dipuji, yang diangkat, yang diapresiasi anak-anak itu aja. Ya enggak? Itulah wajah pendidikan pada kala itu yang akhirnya menggelitik ya para founder gitu ya. Ini gimana caranya kita membantu mencarikan solusi dari masalah itu. Itu yang paling termasuk yang alasan yang kuat, problem yang nggak selesai. Ya. Kemudian problem yang kedua adalah dulu kalau kita sekolah teman-teman, ya mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya. Kita ke sekolah di usia mungkin SD atau SMP, kita datang ke sekolah itu betul-betul duduk di bangku, pengen mendengarkan guru untuk mendapatkan ilmu atau pemahaman baru. Ya, jadi seolah-olah guru itu sebagai sumber utama pengetahuan. Kalau nggak masuk ya otomatis kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak pinter, nggak tahu hal baru, ujian pasti jeblok dan sebagainya. Ya, dan melulu terkait menghafal dan melulu terkait angka. Disitulah muncul pemikiran gimana caranya sekolah itu nggak melulu tentang angka, nggak melulu tentang membaca, hitung dan sebagainya. Ya, dan fenomena-fenomena yang masih muncul sampai saat ini, orang-orang pintar secara akademis gitu ya, bukan banyak sih ya, tidak sedikit gitu bahasanya. Tidak sedikit mereka yang pintar ya, cerdas, pandai gitu ya, tapi nggak termanage afeksinya, perilakunya. Ya, Indonesia itu negara yang paling keren alamnya, tapi di sisi lain kotor juga karena sampah, karena perilaku manusianya. Gitu ya. Indonesia itu termasuk negara dengan alam kekayaan alam yang paling tinggi, tapi nggak bisa mengolahnya dan sebagainya gitu ya. Disitulah problem-problem yang belum selesai, akhirnya para founder pada kala itu, bagaimana caranya ini kita ada sebuah sekolah yang bukan sekedar ngajarin ini itu, tapi kayak semacam membangun peradaban gitu. Membangun peradaban itu membangun generasi penerus yang paham dan peduli dengan lingkungan, gitu ya. Tidak hanya pintar secara kognisi, tapi secara emosional, secara sosial terbangun melalui pendekatan pembelajaran di alam. Ya, itu sederhana itu teman-teman di awal ya. Jadi kalau kaitannya dengan mata kuliah kita, jadi sebelum ngomongin rencana, dulu tuh galau dulu gitu, menemukan masalah-masalah yang tidak selesai dan itu konkret ya, dan masalahnya ada,
dan tak kunjung tuntas dan pelik, disitulah ambil bagian untuk menjadi bagian dari solusi. Barulah direncanakan konsep-konsep sekolah alam, teman-teman. Dari situlah baru ngonsepin rencana nanti kurikulumnya mau seperti apa, nanti guru-gurunya mau seperti apa, nanti jam belajarnya bagaimana, nanti mata pelajaran seperti apa. Itu di tahapan perencanaan dari problem yang ditemukan, ya, yang valid di pasar sana. Ya, teman-teman, itu gambaran tentang histori kenapa akhirnya sekolah muncul, ya. Dan alhamdulillah dari kegalauan itu, dari cita-cita besar itu, ya sampai saat ini masih berkembang sekolah alam, ya. Dan kalau yang saya amati gitu ya, beberapa konsep pendekatan sekolah alam sudah mulai banyak diadopsi di luar sekolah alam gitu, teman-teman. Ya, kalau dulu pembelajaran anak-anak belajar nanam, belajar merawat tanaman, belajar ngasih makan kucing, ngasih makan kambing gitu ya, belajar kotor-kotoran dan sebagainya, yang itu dulu masih menjadi aneh pada kala itu. Saat ini sekolah-sekolah yang notabene berkualitas ya pun ya mempraktekkan itu, mengaplikasikan pembelajaran pendekatannya anak bergerak, apalagi anak-anak yang tahapannya di usia dini, ya. Jadi bisa jadi dikatakan kegalauan para founder pada kala itu berhasil ya sampai saat ini valid bahwa itu masalah, dan ketika disolusikan menjadi sekolah alam telah banyak menjadi solusi-solusi di beberapa daerah, ya. Jadi dengan munculnya sekolah alam dan survive, bertahan bahkan bertumbuh, itu artinya solusi yang dihadirkan melalui pendekatan sekolah alam berhasil diterima oleh masyarakat, gitu ya. Tadi ada jawaban dari Zahra, selain enjoy, betul ya, dikembangkan lagi masalah-masalah yang muncul yang kemudian ingin disolusikan. Salah satunya betul, anak-anak itu banyak yang stres. Anak-anak dulu bawa SD, SMP itu bawa buku berat gitu ya. Jadi sudah ke sekolah bawa buku banyak, tebel-tebel gitu ya. Sampai rumah mereka ngerjain PR lagi gitu ya. Dan di situ orang tua komunikasinya hanya fokus nanyain PR, nggak enjoy bonding di keluarga. Itulah maka muncul sekolah yang enjoy. Dan pengalaman saya di sekolah alam memang termasuk salah satu sekolah yang enjoy banget. Maka dari tahun 2009 sampai tahun 2017 saya di sekolah alam waktu itu saya jadikan pengalaman mengajar di sekolah alam itu dalam sebuah buku namanya Sekolah Menyenangkan, ya. Jadi sudah launching, sudah tertib dan sudah beredar bukunya Sekolah Alam itu. Sekolah Menyenangkan, pengalamannya dari pembelajaran di sekolah alam, teman-teman. Terus yang kedua tadi menyampaikan terkait biaya. Nah ini menarik teman-teman. Saya share sedikit aja. Dulu awalnya Pak Bang Lendo dan beberapa tim itu, saya mendengar dari salah satu tim founder gitu ya. Dulu itu bikin sekolah alam memang ya sosial, teman-teman. Awalnya ya. Jadi sama-sama pengen ngebangun peradaban gitu ya, menyelamatkan lingkungan gitu ya, bangun komunitas gitu ya. Intinya sama-sama bergerak bersama ya. Tapi makin ke sini banyak sekolah alam yang labelnya itu menengah atas, teman-teman. Ya. Dulu berangkat dari gitu, makanya ada salah satu founder yang sharing ngobrol dengan saya itu waktu itu tahun 2015-an kalau nggak salah. Saya dulu sempat mengawali sekolah alam, Mas Fadil gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya memilih mandiri membesarkan sekolah tahfiz karena ternyata di tim saya itu sekolahnya jadi malah sekolah mahal kayak gitu. Itu salah satunya. Jadi kenapa jadi sekolah mahal, teman-teman? Ini ceritanya menarik. Kalau dari salah satu histori para founder gitu ya. Jadi yang tadi mau bikin sekolah murah, sekolah sosial gitu ya, ternyata konsep itu diminati oleh orang-orang atau customer yang punya uang. Ya, teman-teman ya, ini histori yang perlu teman tahu juga. Jadi awalnya punya visi seperti itu, dilihat tahun ke tahun kok peminatnya kok bawa mobil semua. Orang tua yang ke sini kok roda 4 semua dan bukan roda 4 yang jadul dan sebagainya.
Jadi dipetakan ternyata customer-nya malah menengah atas, ya. Dari situlah sekolah alam akhirnya punya brand sebagian itu untuk customer itu menengah atas. Maka disitulah harganya mulai agak dinaikkan, disesuaikan dengan kemampuan pasar. Wah, terus gimana dong waktu itu di sekolah itu ada sekolah yang memang notabene anak kurang mampu. Biasanya termasuk yang dijalankan di sekolah Psikes itu tetap ada subsidi, siswa subsidi yang warga asli sekitar yang tidak mampu murni masuk tanpa biaya apapun, di cover dari subsidi silang dari orang tua yang membayar, ya. Dan itu dinamikanya teman-teman. Dan di beberapa daerah ada sekolah alam yang memang labelnya sama, menengah atas dengan harga yang cukup kompetitif. Ada juga masih banyak juga sekolah alam yang memang bahkan free di beberapa titik, ya. Masuk saya pernah ketemu salah satu founder sekolah alam di Medan gitu ya. Beliau menyampaikan sekolah kami memang masih untuk fakir miskin dan masih disupport sama donatur dan lain sebagainya. Jadi kalau dari segi market variatif teman-teman, ya. Dan kalau di sekolah alam kami, sekolah alam Psikes itu mungkin kalau ditingkatkan gitu ya, maksudnya middle, ya, middle up juga belum terlalu, middle almost middle up sebagian. Jadi market kita tuh middle kayak gitu, teman-teman. Dari segi orang tua dan rate harga yang kita keluarkan. Nah, itu histori teman-teman ya tentang sekolah alam. Dan pertanyaannya, ya, ini pertanyaan kedua untuk refleksi teman-teman. Sekolah alam itu sekolah formal apa non formal? Di kolom chat boleh. Sekolah alam itu sekolah formal atau non formal? Nggak usah mikir. Yang teman-teman tahu aja saat ini ya. Non. Oke. Abang non. Oke, thank you. Non formal Pak. Wah, ini kopas-kopas di atas semua kayaknya ya. Itu jawaban yang duluan tuh kan benar. Formal lagi, non formal lagi ya kan. Oke, teman-teman tahu ya. Ini kan bukan jawaban benar salah, tapi yang tahu pemahaman teman-teman. Sekolah non formal. Ya. Dari berapa jawaban ini non formal semua ya. Teman-teman cek aja ya, nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman, nggak ada oke. Kata Google. Seperti googling ya Arya ya. Don't go to the mall, nggak boleh ke mall tuh kata Andrea. Oke. Ini dari 47 nih yang jawab berapa nih ya? Baru 8 ya. Arya jujur tuh, kata Google. Sempet-sempetnya googling. Kata AI dong sekarang ya. AI gitu, chat. Oke, non formal. Google lagi gitu ya istilahnya ya, AI gitu ya. Non formal. Oke, jawaban saya close teman-teman ya. Oke, menarik nih ya. Semua non formal ya. Yang tadi sudah jawab, saya minta salah satunya untuk unmute dong. Yang tadi sudah tulis di chat, siapapun boleh unmute. Pertanyaannya, kenapa non formal? Kenapa kamu jawab non formal gitu? Bapak saya boleh jawab. Oke, Cinta, silakan Cinta. Kalau menurut saya kenapa bisa dikatakan non formal juga karena kan sekolah alam tetap ada pembelajarannya gitu ya Pak. Cuma memang dia tuh di luar sistem sekolah gitu karena kan kayak tadi dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada kan kayak gitu Pak. Jadi nggak yang intinya nggak formal kayak sekolah negeri kayak swasta gitu. Kayak swasta maksudnya kayak sekolah negeri gitu. Oke. Thank you.
pokoknya beda gitu ya, pokoknya non formal lah gitu ya kan, pokoknya beda nyeleneh gitu, jadi non formal aja gitu ya, belajarnya pokoknya nggak sama kayak yang lain-lain gitu ya. Teman-teman dari 46 ya, ada nggak yang punya pendapat formal yang tadi belum sempat nulis? Ini kan pemahaman awal ya, jadi nggak ada benar nggak ada salah, saya pengen tahu aja. Ada nggak? Boleh di-unmute dong untuk meramaikan diskusi kita ya. Ada nggak yang punya persepsi ini tuh formal, Pak, menurut saya ya, gitu. Maaf, Adakah? tadinya Oke, Sheila, Regina. tadinya saya pikir sekolah alam itu sekolah formal karena waktu semester 1 pernah observasi gitu kan Pak, terus pas wawancara ternyata mereka belajar biasa gitu, kayak belajar mata pelajaran juga. Terus tadi saya mikir kayaknya formal, terus pas Oke. cek Google ternyata non formal. Terus sekarang jadi Thank you, bingung teman-teman, apa ya. alasan kenapa non Oke. formal. Kamu ke sekolah alam mana waktu itu? Di Depok Pak, sekolah alam apa ya namanya, lupa Pak. Di daerah mana? Di TVRI. Oh, studi alam, studi TVRI ya, studi alam ya. Iya Pak. Ya, ya. Thank you, Regina. Teman-teman, menarik juga nih kalau di Google jawabannya non formalnya. Teman-teman, kalau pertanyaannya mungkin juga nggak clear ya, formal non formalnya yang dimaksud seperti apa gitu ya. Jadi saya coba buat pijakannya. Formal non formal, teman-teman kemarin kita sudah sempat singgung nggak sekolah formal, sekolah non formal gitu di pertemuan sebelumnya? Belum ya? Yang ada tangga itu ya, pendidikan itu ada TK, SD, SMP, sekolah formal, sekolah non formal. Saya singgung ya kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Ya, di 2 mata kuliah pun saya singgung. Teman-teman, kalau sekolah alamnya kan sebenarnya kayak semacam brand, teman-teman ya. Kayak sekolah alam berarti sekolah Islam, semacam brand, ya kan? Semacam ya mungkin istilahnya mau brand gitu ya. Sekolah alam, sekolah internasional itu brand. Dan itu bisa dibilang formal atau non formal ya tergantung satuan pendidikannya. Gitu teman-teman ya. Bisa dibilang formal non formal tergantung realitas satuan pendidikannya. Jadi sekolah alam itu ada yang ikut jalur formal, ada yang ikut jalur non formal. Gitu teman-teman jawabannya. Ya. Jalur formal dan jalur non formal yang saya maksud seperti apa? Jalur formal ya. Jalur formal yang saya maksud adalah institusinya, lembaga atau satuan pendidikannya itu menginduk ya Kementerian Kebudayaan atau Kementerian Agama gitu ya. Jadi teman-teman dibilang formal itu betul-betul menginduk ke Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Agama gitu salah satunya. Lebih formal lagi kalau dalam Kemendikbudristek, sekolah formal itu dari TK, SD, SMP, SMA. Ya. Kalau yang non formal itu PAUD. Kemudian apa namanya? Paket. Ya, teman-teman ya. Paket B, paket A, paket C gitu ya. Itu masuknya jalur non formal. Gitu ya. So, sebenarnya ketika dia atau satuan pendidikan sekolah alam yang sudah mengakomodir kebutuhan SD, SMP, SMA, dia dibilang sekolah formal. Sekolah alam Cikias itu sejak berdiri kita jalurnya jalur formal, teman-teman. Ya, yang mana kita punya TK, punya SD, punya SMP, punya SMA, ya kita mengikuti aturan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Ya, dulu zamannya UN, US, ujian nasional ya, kita ikut ujian nasional. Ketika ada peraturan harus bikin surat izinnya, pendiriannya, kemudian akreditasinya, kita ikuti. Ya, maka satuan pendidikan kami ada TK, ada SD, SMP, SMA, itu satuan pendidikan formal. Brandnya sekolah alam, gitu teman-teman ya. Supaya teman-teman dudukannya paham ya. Jadi ada juga sekolah alam yang dari awal sampai sekarang bertahun-tahun masih memilih jalur non formal. Dia punya konsep yang sangat mandiri, sangat independen, gitu ya. Ujiannya ikut paket A, paket B, paket C. Ada juga, teman-teman. Ya, dan itu kualitasnya bagus-bagus juga, tergantung pengelolaannya sama titiknya, gitu ya. Jadi intinya
formal, non formal sekolah alam, jawabannya tergantung satuan pendidikannya. Jadi mungkin itu di Google perlu di-update ya. Jadi kalau sekolah alam adalah sekolah non formal itu salah. Kalau terkini ya. Jadi sekolah alam merupakan salah satu model baru pendidikan yang bisa diterapkan di Indonesia. Gitu ya. Itu paling tepat gitu ya. Dan adapun jalurnya mau formal mau non formal tergantung satuan pendidikannya. Karena sekolah alam itu sebenarnya brand. Sama kayak sekolah Islam merupakan sekolah non formal kan nggak benar kalau gitu ya. Jadi itu dudukannya tentang sekolah teman-teman ya. Jadi supaya ada gambarnya. Teman-teman untuk refresh sedikit, teman-teman saya ajak untuk nonton ya teman-teman ya. Tentang sekolah alam, biar ada gambaran tentang sekolah alam. Basic. Suaranya terdengar ya? Suaranya masuk? Masuk, Pak. Terdengar. Sekolah alam adalah sekolah di mana anak-anak belajar di ruangan kelas yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding. Jadi anak-anak banyak belajar di luar kelas. Jadi mereka bebas berekspresi, bebas mengobservasi alam yang ada di sekitarnya. Kita di sini ingin membangun peradaban di Indonesia, gitu. Jadi nggak hanya kecerdasan akademik aja yang harus kita ajarkan ke anak-anak, tapi banyak bakat-bakat mereka juga di sini akan tergali seperti itu. Kita sekolahnya inklusi ya, jadi kita menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mereka juga ikut bersama teman-temannya kegiatan apa, mereka ikut gitu. Mereka selalu bersama-sama dengan anak yang seusia mereka. Tapi untuk akademik, mereka kita buatkan kurikulum sendiri. Ya, yang kita harapkan murid-murid kita setelah dewasa nanti gitu, mereka akan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Itu mereka akan menjadi anggota masyarakat yang peduli dengan sekitarnya. Itu mereka akan menjadi pemimpin yang juga peduli terhadap alam gitu. Karena di sini kita juga mengajarkan anak-anak untuk alam ini adalah tempat kita hidup gitu, yang harus kita jaga gitu. Ya, itu refresh ya teman-teman.
tentang kondisi sekolah alam. Close dulu yang ini. Nah, teman-teman, gitu gambaran sekolah alam, teman-teman ya. Jadi kita baru pengantar aja tentang sekolah alam, apa namanya, historinya dan apa fondasinya, teman-teman jadi paham. Dan pemahaman-pemahaman yang tadi masih belak-belok gitu ya. Oh, ternyata begitu sekolah alam. Oh, ternyata yang benar begini gitu ya. Saya luruskan di awal. Jadi terkait dengan tadi apa namanya, inklusivitas juga, teman-teman ya. Jadi dulu itu sekolah alam kan karena banyak aktivitas keluar bergerak gitu ya. Akhirnya banyak sekali cocok untuk anak-anak yang hiperaktif gitu kan. Anak-anak yang apa cenderung lebih cepat bosan dan sebagainya karena banyak aktivitas bergerak keluar dan sebagainya. Dan mindset itu ya paradigma itu akhirnya bertebaran di masyarakat hingga banyak sekali orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus akhirnya datang tuh ke sekolah gitu ya. Padahal kami sendiri terutama di sekolah psikes kami batasi karena kemampuan kami SDM kami juga nggak siap kalau apa semua atau banyak banget di kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dibatasi ada kuotanya. Cuman kita basically menerima, tapi ada kuotanya teman-teman. Dan itu sangat cocok untuk membantu anak-anak yang butuh stimulus interaksi, stimulus motorik, dan sebagainya. Sehingga konsep-konsep pendekatan sekolah alam, walaupun apa namanya di beberapa sekolah yang non sekolah alam, sangat mungkin mengadopsi pendekatan-pendekatan itu. Ya. Dan itu sah-sah saja, karena dari founder sendiri, semakin banyak yang mengadopsi, semakin bagus. Ya. Semakin cepat peradaban itu terbentuk, terutama peradaban untuk anak-anak yang peduli dengan lingkungan, anak-anak yang peduli dengan sesama gitu ya, sehingga sekolah nggak cuma melulu tentang belajar knowing something, memahami suatu baru, tapi juga behaving, berkarakter, ya berperilaku terutama terhadap lingkungan sekitar ya. Itu gambaran tentang sekolah alam teman-teman ya. Bisa dilanjut ya? Oke, aman lanjut? Boleh? Lanjut. Boleh nggak? Anggukan kepala sama jempol, kata Sheila. Oke, lanjut. Kalau saya screen saya nggak melihat itunya teman-teman ya. Nah, saya izin ulas sedikit tentang ini teman-teman ya. Mungkin agak panjang satu slide ini. Alur pelaksanaan pendidikan terutama di sekolah alam ya. Kalau sederhananya mengacu ke 5W1H aja teman-teman tentang insya Allah 10 menit nih slide ini tentang sekolah alam teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita bicara what and why teman-teman ya. Kita bicara what and why tentang sekolah alam. What is sekolah alam sih gitu ya? Apa sih sekolah alam itu? Bagaimana sih apa dudukannya gitu ya? Kemudian why ya? Why sekolah alam itu hadir gitu ya di tahun itu? Teman-teman juga sudah paham. Mungkin tambahan why-nya teman-teman. Tambahan why-nya itu kenapa hingga saat ini itu makin banyak bermunculan gitu ya. Karena dulu itu teman-teman di tahun 98 mungkin sampai tahun 2000-an, 2000 lebih bahkan sekolah alam itu punya stigma itu bahkan disebutnya sekolah Tarzan, teman-teman. Karena anak-anak tuh ketika ke sekolah main naik pohon gitu, yang nggak wajar di kala itu, ya. Karena dulu mindset kita dipenuhi kalau sekolah ya ke kelas duduk mendengarkan, mencatat, menjawab soal gitu kan. Ketika ada hal-hal yang seperti itu anak-anak teriak-teriak main di pohon gitu ya, bahkan main kotoran sapi dan sebagainya gitu, seharian cuma nanam, merawat dan sebagainya. Di situ muncul stigma kok sekolahnya kok main-main doang gitu ya. Sekolahnya kok nggak belajar. Jadi kalau nggak di kelas kita punya mindset nggak belajar gitu ya. Nah, pemahaman itu ditancapkan secara perlahan gitu ya kepada orang tua sebenarnya melalui tulisan-tulisan, melalui pendekatan-pendekatan, seminar dan sebagainya. Orang tua jadi paham. Ya bahkan sampai saat ini, hingga saat ini gitu ya, orang tua banyak yang semakin paham bahwa usia-usia tertentu anak yang diperlukan main. Ya, bahkan gimana caranya pendidik, para guru itu sekarang sudah diarahkan gimana caranya anak-anak tuh happy di sekolah. Anak-anak tuh enjoy di sekolah, ya. Dari situlah sekolah alam menjadi kayak seolah menjadi bumbu untuk racikan kurikulum baru gitu ya. Salah satu referensi gitu ya, sehingga
sekolah alam semakin banyak bermunculan. Oh, orang tua yang saya mau anak saya tuh happy di sekolah, kemudian enjoy di sekolah, kemudian terbangun kepedulian sosialnya, carinya sekolah alam. Maka dari situlah muncul banyak sekolah-sekolah sekarang sekolah alam, sekolah Quran dan alam dan sebagainya. Istilah why-nya muncul sekolah alam. Nah, teman-teman, saya singkat terkait ini ya. Who, where, when, and how, teman-teman. Kalau ditanya who, siapa yang sekolah di sekolah alam, siapa yang mengajar di sekolah alam, nanti saya ulas juga ya. Sekolah alam itu beda daerah, beda titik, beda warna, teman-teman. Ya, berbeda dengan sekolah-sekolah mungkin sekolah negeri gitu ya. Di semua daerah kan kita punya tujuan sama SD, target kita ini, SMP segini, SMA begini gitu ya. Kalau di sekolah alam gitu ya, itu di beda titik, beda wilayah, beda customer-nya, ya, beda kontennya. Contoh ya, kalau sekolah alam yang letaknya di daerah pinggiran pantai, ya, maka diharapkan di situ sebenarnya target tema anak-anak nelayan gitu ya. Anak-anak nelayan supaya dia lebih paham tentang laut, tentang ikan dan sebagainya gitu ya. Dan pastinya ya kurikulumnya, pendekatannya akan banyak eksplorasi pantai, eksplorasi laut. Dan itu nggak mungkin, agak susah kalau diterapkan di sekolah GKS, yang mana kekayaan alamnya nggak ke situ. Kita di sini banyak lingkungan sosial, gitu ya. Mungkin ada sedikit konservasi kebun, konservasi hutan di sini ya. Dari mulai pengenalan tanaman, hutan yang masih possible diterapkan di sini. Tapi lebih banyak karena kita dikelilingi warga-warga sekitar, warga komplek, maka kontennya adalah konten pembelajaran sosial, kepedulian lingkungan. Anak-anak di challenge untuk bisa berinteraksi dengan warga melalui magang, melalui aktivitas sosial dan sebagainya. Ya, jadi tergantung titiknya di mana. Adapun who pelakunya atau ownernya atau timnya ya, nanti saya singkat, ada slide tambahan juga. Pada dasarnya karena ini sekolah, maka yang terlibat di situ orang-orang yang peduli sama pendidikan. Bedanya kalau sekolah-sekolah yang negeri itu orang-orang yang secara background pendidikan gitu ya, itu inline atau linear gitu ya. Tapi di sekolah alam tuh banyak yang nggak linear, teman-teman. Banyak sarjana-sarjana hutan, sarjana pertanian, sarjana perikanan gitu ya. Mereka bergabung di sekolah alam karena memang fondasi atau basicnya dia pengen ngedevelop pembelajaran di alam, peduli sama lingkungan ya. Jadi mungkin di situ perbedaan warna tim SDM-nya, teman-teman ya. Kalau where-nya bebas, teman-teman, aturannya sama kalau mau bikin sekolah gitu ya. Sekolah tuh ada di mana? Sekarang tuh di Jakarta udah banyak. Mungkin kalau Jabodetabek ya, itu mungkin puluhan, teman-teman. Tapi yang terdetek dan bergabung di jaringan itu ya nggak banyak juga gitu ya. Tapi kalau Jabodetabek itu sudah lumayan banyak ya. Kemudian di di kota-kota Surabaya, Bandung kayaknya sudah ada. Sulawesi, Bosawa ya, ada sekolah alam di situ ya. Tapi nggak semua sekolah yang bergabung terdetek ya secara sistem di CSIN. Mereka mungkin labelnya sekolah Islam berbasis alam dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman, kalau tadi saya sudah jelaskan kapan ya alur waktunya. How, teman-teman? Kalau ngomongin pendirian sekolah, perencanaan sekolah, secara alur sama gitu ya kalau mau bikin sekolah. Kalau mau bikin sekolah alam gitu ya, intinya di situ ada murid, ada guru, ada tempat, maka bisa dijalankan sekolah. Ya. Adapun caranya untuk ngebangun sekolah alam, teman-teman, cara yang paling sempurna ya. Yang paling sempurna adalah bukan paling sempurna bahasanya. Cara yang paling gampang gitu ya adalah membuat sekolah alam yang sama di tempat baru. Misalkan ada sekolah alam Indonesia, dia punya beberapa cabang. Ya, bikin sekolah atas nama sekolah alam Indonesia, kemudian franchise gitu ya. Lalu buatlah di daerahnya teman-teman.
itu nanti secara manajerial, secara kurikulum disupport sepenuhnya, ya. Itu partnership, ya. Cara kedua, teman-teman, ini yang paling banyak dilakukan. Melakukan studi literasi, observasi, ikut pelatihan, matang, bikin sekolah secara mandiri. Kalau butuh di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, dia datang lagi ke sekolah-sekolah yang sudah lama, gitu ya. Itu cara kedua yang paling populer. Nggak terikat dan bebas-bebas saja dan sah-sah saja kalau bikin sekolah alam. Ya. Jadi cuma misalkan visit observasi ke sekolah alam Cikeas, sekolah Indonesia gitu ya. Kemudian belajar kurikulumnya, training yang paket 5 hari, paket 10 hari, paket 2 hari gitu ya. Kemudian membuat timnya bikin sekolah alam di daerah tertentu. Sah-sah saja, nggak perlu kemitraan, nggak apa-apa. Dan cara ketiga adalah ya dia bahkan nggak pernah ketemu founder, nggak pernah observasi langsung, dia literasi digital aja kayaknya gitu ya, melihat, mengobservasi, kayaknya seru nih, kayaknya bagus nih kalau dibikin di kita nih, dan nggak apa-apa, itu pun nggak apa-apa, dan apa namanya, makanya di situ yang banyak yang nggak terstandarisasi gitu ya, jadi ruangannya tertutup, kemudian apa namanya secara landscape belum terakomodir, namanya sudah sekolah alam. Apakah dilarang? Ya nggak juga. Karena sekolah alam itu basicnya dari awal para founder itu bukan yang komersil gitu ya. Justru semakin banyak yang mendirikan sekolah alam, konsepnya sama, memberdayakan manusia untuk peduli alam, sangat didukung gitu ya. Jadi itu gambaran tentang kalau ditanya 5W1H tentang sekolah alam ya teman-teman. Dari ke 5W1H itu saya ingin ngajak teman-teman untuk apa ya, melakukan diskusi singkat pada sebuah kelompok gitu ya. Nanti ada pertanyaan saya sudah siapkan Google Slide-nya teman-teman. Saya akan coba bagi jadi 5 kelompok aja teman-teman. Dari lika-liku sekolah alam, dari tantangan membuat sekolah alam melalui pendekatan 5W1H itu, teman-teman, teman-teman akan masuk ke board gitu ya, per kelompok secara random aja dulu gitu ya. Nanti kelompok 1 atau room 1 berarti dapat slide 1. Room 2 berarti slide 2. Room 3 berarti slide 3 dan seterusnya. Ya. Pertanyaan pemantiknya ada di slide masing-masing, didiskusikan selama 15 menit, nanti hasil diskusinya dimasukkan ke dalam teks yang sudah disediakan, lalu nanti sharing di main room, gitu ya. Apakah host bisa bantu provide 5 breakout room? Mau dijadikan co-host atau bagaimana, Kak? Kalau nggak saya jadikan host nggak apa-apa, jadi biar bisa buat 5 breakout room. Teman-teman diskusi dari apa yang tadi saya sampaikan 5W1H tentang sekolah alam gitu ya. Komponen terpentingnya kira-kira apa dalam merancang sebuah sekolah atau sekolah alam gitu ya. Oke, breakout room sudah available. Saya buat 5 room. Nanti saya assign otomatis saja teman-teman ya, ini grup sementara bukan grup project gitu ya. Grup sementara bukan grup project, ada 5 grup teman-teman. Teman-teman silahkan masuk gitu ya. Waktunya mudah-mudahan cukup 15 menit. Ada satu pertanyaan, dijawab, ditulis di slide masing-masing. Room 1 berarti slide 1, room 5 berarti slide 5. Sebelum saya pindahkan ke breakout room, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk slide-nya nanti dikirim ke mana ya, Pak? Oke, slide-nya saya sudah sediakan Google Slide. Link-nya saya sampaikan di chat box ya. Baik, terima kasih, Bapak. Thank you for reminding, Putri. Ya. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Kalau tidak ada, ya room-nya saya buka. Silahkan masuk dalam waktu 15 menit. 5:30 harus sudah balik semua ya. Atau saya jemput paksa.
Nanti saya Bu Desi keliling. Silahkan masuk ke room yang sudah disediakan.